Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nayaka Rizky Putra dengan NPM 4421210006. Baik, pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas atau sebagai soal ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategi dengan dosen Bapak Haris Adi Suwantoro, ST MBA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat sebuah materi, yaitu analisa persaingan perilaku konsumen, nilai vintage, strategi perusahaan, dan dominasi pasar konsumen digital pada marketplace e-commerce di Indonesia. Oke, kita langsung masuk saja ke isi pada materi judul ini. Nah, di sini sebelumnya kita harus mengetahui apa itu e-commerce. E-commerce itu merupakan singkatan dari electronic commerce, yaitu yang merujuk pada proses penjualan atau beli barang atau jasa yang dilakukan secara online dengan melalui internet. Dan melalui e-commerce ini, konsumen dapat melakukan transaksi secara elektronik dan kepada penjual tanpa harus datang ke toko secara langsung atau berada di lokasi fisik toko tersebut. Nah, transaksi e-commerce ini umumnya melibatkan pembayaran elektronik dan pengiriman barang secara online. Biasanya dikirimkan melalui seperti JNT, JNE, atau yang lainnya. Oke, selanjutnya, pada e-commerce ini memiliki persaingan tersendiri, yaitu e-commerce ini eh, bersaing dengan UMKM, di mana e-commerce ini memungkinkan UMKM untuk memperluas jangkauan pasar mereka tanpa harus melihat toko fisiknya tadi. Sehingga produk UMKM ini dapat diakses oleh konsumen dari berbagai lokasi. Nah, pada UMKM ini juga memiliki keunggulan dalam hal keterlibatan personal dan keberadaan fisik yang lebih dekat dengan pelanggan. Banyak UMKM menghadapi tantangan untuk bersaing dengan e-commerce dalam hal inovasi, efisiensi biaya, dan pemasaran online. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana e-commerce dan UMKM ini saling berketerkaitan. Bagaimana UMKM juga bisa mendapatkan kerugian dari e-commerce apabila salah satunya tidak dapat menyeimbangi, di mana UMKM ini bisa lebih berkembang lagi jika berlangsungkan proses e-commerce di dalamnya. Sebagai contoh, penjual baju pada suatu pasar, dia tidak hanya bi- menjualnya dengan toko offline, tapi bisa juga eh, menguploadnya pada sebuah e-commerce atau marketplace seperti contohnya Shopee. Nah, penjual ini membuat toko pada e-commerce tersebut agar penjualan yang dilakukan bisa lebih luas lagi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, e-commerce di Indonesia atau persaingan e-commerce di Indonesia ini bisa kita lihat pada angka pengguna e-commerce di Indonesia, yaitu bisa kita lihat di tiap tahunnya itu mengalami peningkatan. Bisa kita lihat pada tahun 2017 itu sebanyak 70,8 juta, pada tahun 2018 87,5 juta, pada tahun 2019 112,1 juta, pada tahun 2020 129,9 juta, pada tahun 2021 148,5, pada tahun 2022 166,1 juta, tahun 2023 180,6 juta, pada tahun 2024 189,6 juta. Nah, angka-angka ini merupakan angka prediksi yang dilakukan untuk memprediksi pengguna e-commerce di Indonesia pada tahun 2017 hingga 2024. Nah, di sini
Untuk persaingan dalam e-commerce ini, eh, jika dilihat pada prediksi ini, jika mengalami peningkatan terus tiap tahunnya, maka Indonesia telah mencapai tingkat yang kompleks dan berpotensi juga merugikan pada e-commerce ini. Meskipun pertumbuhan e-commerce memberikan manfaat besar bagi masyarakat atau penjual yang bersangkutan, tetapi kemudahan berbelanja dan akses ke produk yang lebih luas sangat memungkinkan. Dan namun dampak negatif dari persaingan yang ketat ini juga perlu diperhatikan lebih mendalam lagi. Dikarenakan penurunan jika terjadi penurunan harga yang secara drastis dapat merugikan pelaku bisnis kecil dan menengah atau UMKM. Sementara ketidakadilan dalam persaingan dapat menghambat kemajuan dan keberagaman produk. Selain itu, keamanan data dan privasi pada konsumen atau pembeli itu juga menjadi permasalahan yang harus ditangani lebih lanjut. Nah, untuk bagaimana mitigasi dan menghadapi eh, persaingan yang terjadi pada e-commerce di Indonesia ini, langkah-langkah yang perlu diambil itu bisa melakukan pengembangan regulasi yang efektif, lalu melakukan pelatihan atau sosialisasi kepada pelaku UMKM atau pelaku e-commerce, serta melakukan kolaborasi dan inovasi. Nah, kolaborasi ini eh, mensatukan pada pelaku UMKM dan dengan menerapkan e-commerce. Nah, di sini pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang jelas dan efektif untuk mengatasi masalah persaingan yang tidak sehat ini. Lalu, eh, pelaku bisnis e-commerce yang sudah menjalankan terlebih dahulu itu seharusnya bisa saling bekerja sama lagi dan saling mendukung kepada UMKM untuk memperkuat dan keberlanjutan bisnisnya masing-masing. Selain itu, inovasi dalam pengembangan produk baru dan penerapan teknologi yang lebih canggih juga perlu dilakukan agar dapat bersaing secara efektif dan bersaing secara sehat. Sehingga dengan persaingan beberapa hal tadi itu juga berpotensi dan bermanfaat dari e-commerce dapat tetap dirasakan oleh masyarakat, sementara dampak negatifnya eh, dapat diminimalisir. Nah, selanjutnya di sini ada perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen ini merupakan suatu kondisi di mana konsumen memilih, membeli, serta memanfaatkan produk atau jasa demi memenuhi kebutuhan atau keinginan. Dalam memutuskan pembelian suatu produk melalui e-commerce, pastinya seorang konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, serta faktor psikologis. Setelah mengetahui faktor-faktor tersebut, sebagai seorang konsumen harus mempertimbangkan segala aspek sebelum memutuskan untuk berbelanja. Nah, selanjutnya itu eh, mengetahui itu pada nilai vintage. Vintage ini merupakan singkatan dari Financial Technology yang merupakan sebuah penyedia jasa keuangan digital yang memberikan suatu kemudahan bagi para pengguna karena bisa diakses dengan mudah tanpa ada batasan ruang dan waktu. Penggunaan financial technology atau vintage membuat sistem pembayaran dalam transaksi jual beli menjadi lebih efektif dan efisien. Penggunaan financial technology dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kemudahan, kepercayaan, dan efektivitas yang disiapkan oleh para penggunanya. Nah, selanjutnya itu eh, dominasi marketplace. Nah, bisa kita lihat di sini dominasi marketplace pada yang ada di Indonesia bisa kita kelompokkan dari lima terbaiknya itu. Di sini kita lihat untuk yang tertinggi didominasi oleh Shopee.
yaitu sejumlah 93,4 juta orang. Nah, yang kedua itu didominasi oleh Tokopedia, yaitu sebanyak 86,1 juta orang. Yang ketiga itu Bukalapak, 35,2 juta orang. Yang keempat Lazada, 22 juta orang. Dan yang terakhir didominasi oleh Blibli, sebanyak 18,3 juta orang. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis strategi e-commerce yang diterapkan di Indonesia, e-commerce yang ada di Indonesia. Di sini bisa kita mulai pada Shopee. Nah, di sini Shopee ini, oh baik, sebelum menjelaskan jenis-jenis e-commerce ini, kita harus mengetahui dulu apa itu marketplace. Marketplace tersebut merupakan platform yang dijadikan sebagai media perantara antara si penjual dengan si pembeli yang ada di internet, atau dengan kata lain, website marketplace ini berperan menjadi pihak ketiga dalam transaksi online. Dengan banyaknya bisnis yang didirikan oleh pelaku e-commerce atau pelaku usaha, marketplace ini memberikan kemudahan bagi penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi yang lebih efektif dan lebih efisien. Nah, di sini untuk e-commerce-nya tersebut memiliki 10 jenis. Di sini yang pertama ada Shopee. Nah, di sini Shopee merupakan platform e-commerce yang paling terkenal atau paling tinggi digunakan oleh customer atau konsumen yang ada di Indonesia. Shopee ini memungkinkan penjual untuk membuka toko online dan menjual produk mereka secara langsung kepada konsumen melalui aplikasi seluler dan juga bisa melalui situs web Shopee. Shopee ini memiliki berbagai macam produk yang dijual. Hampir semua produk yang kita inginkan atau yang dibutuhkan ada pada Shopee ini, seperti pakaian, elektronik, peralatan rumah tangga, dan banyak lagi yang melalui platform ini. Nah, fitur utama dari Shopee ini termasuk sistem pembayarannya itu eh, memiliki juga berbagai jenis atau variasi, dan juga berbagai opsi pengiriman yang diterapkan pada Shopee ini. Dan juga dukungan pelanggan. Di sini untuk Shopee ini juga sering mengadakan promosi besar-besaran seperti Shopee 99, Shopee 1010. Promosi ini diadakan di saat pada tanggal dan bulannya memiliki angka yang sama. Seperti Shopee 99, Shopee 1010, Shopee 1111, Shopee 1212. Nah, selain itu, Shopee ini juga memiliki fitur unggulan seperti Shopee Mall yang menawarkan produk-produk dari merek, merek yang terkenal dengan jaminan keaslian. Pada Shopee Mall ini, jaminan keasliannya sudah pasti diuji terlebih mendalam oleh Shopee. Serta fitur lain itu seperti Shopee Pay yang memfasilitasi konsumennya itu untuk melakukan pembayaran secara digital. Nah, platform ini juga sudah mulai terkenal di Asia Tenggara dan tidak hanya di Indonesia. Nah, untuk nilai financial teknologi pada Shopee ini, yaitu menawarkan pembayaran pada e-wallet bisa melalui OVO, GoPay, ataupun tadi yang sudah asli dalam Shopee itu yaitu ShopeePay. Nah, selanjutnya itu kita membahas yaitu Tokopedia. Nah, sebenarnya Tokopedia sama saja seperti ShopeePay, oh maaf, sama seperti Shopee, hanya saja beda jangkauan jangkauan saja. Dan di sini Tokopedia juga memiliki
peminat yang cukup banyak setelah Shopee. Di mana Tokopedia ini eh, perbedaannya hanya saja lebih berfokus pada produk lokal dan UMKM-nya. Dan tidak hanya seperti Shopee yang lebih luas. Nah, pada Tokopedia juga menawarkan seperti promosi, diskon atau voucher yang untuk menarik pembeli seperti pada Shopee tadi. Nah, promosi yang dilakukan itu tergantung strategi pemasaran masing-masing. Nah, selanjutnya itu di sini ada Bukalapak. Nah, Bukalapak juga sama seperti Shopee maupun Tokopedia. Hanya saja Bukalapak ini lebih berfokus pada UMKM yang di Indonesia dengan memodelkannya pada marketplace ini atau Bukalapak. Nah, pada Bukalapak ini juga sama seperti e-commerce sebelumnya itu juga menawarkan promosi atau diskon ataupun voucher yang berbeda untuk menarik pembeli. Nah, untuk financial teknologi yang terdapat pada Bukalapak juga menawarkan pembayaran melalui e-wallet seperti OVO, GoPay, dan juga bisa melakukan pembayaran melalui transfer bank. Selanjutnya itu ada di sini ada Lazada. Di sini Lazada juga sama seperti e-commerce yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, di sini Lazada ini dulunya didirikan dengan tujuan e-commerce tradisional dan untuk sekarang sudah beroperasi seperti marketplace seperti biasanya. Nah, pada Lazada juga menawarkan promosi atau diskon voucher yang berbeda untuk menarik pembeli, sama seperti e-commerce ya. Sebelumnya itu Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Nah, pada financial technology juga menawarkan pembayaran transfer bank dan juga melalui e-wallet seperti OVO dan GoPay ataupun lainnya. Dan juga Blibli sama juga seperti e-commerce sebelumnya itu seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada. Dan juga eh, hanya saja perbedaannya lebih berfokus pada produk-produk elektronik, fashion, dan kebutuhan gaya hidup. Ya, hanya saja lebih berfokus pada produk-produk elektronik. Nah, di sini selanjutnya eh, JD, JDID ya hampir sama seperti e-commerce sebelumnya, hanya saja lebih menawarkan pada produk elektronik, fashion, dan produk lainnya. Nah, pada JDID ini memfasilitasi pada konsumennya itu mendapat jaminan kualitas yang dari JD.com. Nah, juga fintechnya itu juga dapat melakukan pembayaran melalui kartu kredit, e-wallet, OVO, GoPay. Nah, di sini selanjutnya ada Zalora. Nah, pada Zalora ini sedikit berbeda dengan e-commerce, 6 e-commerce yang saya jelaskan sebelumnya. Zalora ini merupakan platform e-commerce yang berfokus pada produk fashion dan gaya hidup yang tidak hanya menawarkan di Indonesia saja, tetapi juga fashion yang ada di sekitar Asia Tenggara ini. Nah, untuk produk yang ada pada Zalora ini seperti pakaian, aksesoris, perhiasan, alat kecantikan, skincare, dan produk gaya hidup lainnya. Nah, pada Zalora juga menawarkan promosi layaknya pada platform e-commerce seperti biasanya. Zalora juga menawarkan promosi diskon voucher untuk menarik konsumen untuk melakukan pembelian pada platform Zalora ini. Nah, perilaku konsumennya itu Zalora menawarkan penggunanya untuk menggunakan fitur-fitur dengan pencarian yang lebih bervariasi atau lebih canggih dan juga dapat mengetahui
variasi seperti variasi ukuran dan pilihan pembayarannya lebih beragamnya juga dan seperti ya sama saja seperti sebelumnya juga membayar pada e-wallet. Nah, selanjutnya itu kita membahas Sosiola. Nah, Sosiola ini merupakan e-commerce yang lebih berfokus pada penjualan e-commerce kecantikan atau e-commerce beauty yang ada di Indonesia. Khususnya produk kecantikan, make up, kosmetik, parfum, skincare, body care, ataupun produk kesehatan lainnya. Nah, untuk perilaku konsumennya juga menawarkan pada penggunanya untuk fitur dengan pencarian yang lebih canggih, terus menawarkan seperti ulasan produk, dan juga ditambahkan seperti tips kecantikan. Nah, vintage yang terdapat pada Sosiola juga bisa melakukan pembayaran menggunakan e-wallet dan transfer bank. Nah, selanjutnya itu pada VIP Plaza. VIP Plaza merupakan platform e-commerce yang berfokus pada penjualan dan gaya kebutuhan hidup, tetapi perbedaannya hanya lebih menawarkan diskon secara besar-besaran pada VIP Plaza ini. Nah, ini cocok pada konsumen yang memburu atau pemburu diskon. Nah, di sini pada VIP Plaza ini produk yang dijual tidak hanya eh, produk-produk lokal, tapi juga menawarkan produk internasional seperti brand-brand atau produk Adidas, Nike, atau Calvin Klein, dan lain-lain. Nah, untuk perilaku konsumennya juga menawarkan penggunanya untuk lebih memudahkan penggunanya menggunakan fitur-fitur pencarian produk yang lebih canggih atau lebih cepat. Nah, untuk fintechnya juga sama seperti kemas-kemas sebelumnya juga dapat melakukan pembayaran seperti melalui transfer bank, e-wallet maupun kartu kredit. Nah, dan yang terakhir di sini yaitu ada BeriPenka. Nah, BeriPenka ini merupakan platform e-commerce yang berfokus pada produk fashion dan gaya hidup di Indonesia. Produk yang dijual seperti pakaian, sepatu, aksesoris, tas, perhiasan, produk kecantikan, produk rumah tangga. Nah, perilaku konsumennya itu juga menawarkan penggunanya dengan melakukan pencarian yang lebih mudah pada platformnya ini. Lalu vintage yang ditawarkan juga sama seperti kamu sebelumnya itu bisa melakukan pembayaran melalui e-wallet, transfer bank maupun kartu kredit. Nah, mungkin dari 10 e-commerce yang ada di Indonesia ini penjelasannya seperti itu. Nah, selanjutnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas presentasi yang sudah saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.